besarnya ruangan dan gelapnya kegelapan, tidak cukup dengan cahaya yang berasal dari sebatan lilin yang kecil. Cahayanya mesti berasal dari sirajim munir, pelita matahari yang menerangi. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد فيا عباد الله، فإني أوصيكم ونفسي بتقوى الله. وقد قال سبحانه وهو يحثنا على تقواه في السر والعلان: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أعزائي وأحبائي jamaah salat Jumat yang saya hormati dan saya cintai, manusia yang hidup di dalam dunia ini tak ubahnya seperti orang yang berada di dalam sebuah ruangan besar yang sangat gelap. Dalam kondisi gelap gulita seperti itu, tidak ada yang mereka butuhkan selain cahaya. Nurun mubin, cahaya yang menerangi kegelapan ruangan besar dan menerangi jalan-jalan yang ada di dalam ruangan itu. Besarnya ruangan dan gelapnya kegelapan tidak cukup dengan cahaya yang berasal dari sebatan lilin yang kecil. Cahayanya mesti berasal dari sirajim munir, pelita matahari yang menerangi. Sirajul wahhaj, waj'alna sirajul wahhaj, kami jadikan matahari sumber cahaya yang terang benderang. Aizai wa habbai rahimakumullah, Allah membuat satu tamsilan di dalam Al-Quran, surah An-Nur ayat 35. Allahu nurus samawati wal ard, mathalu nurihi kamishkah fiha misbah, al-misbah fi zujajah. Allah lah pemberi cahaya bagi langit dan bumi.
Mathalu nurihi kamishkatin fiha misbah. Al-misbahu fi zujajah. Perumpamaan nur cahaya dari Allah itu adalah seperti sebuah miskah, sebuah lubang yang melekat pada dinding yang tidak tembus, yang di dalamnya ada misbah, lampu. Al-misbahu fi zujajah. Lampu itu ditempatkan dalam sebuah ruang kaca, sebuah kotak kaca, di mana dia kuat, aman, tidak ada yang bisa mengganggu, dan cahayanya dia pancarkan begitu kuat ke seluruh ruangan sehingga mengenyahkan segala kegelapan. Apakah yang dimaksudkan dengan nur dari Allah ini? Aizai wahibbai rahimakumullah, itulah agama Allah, tuntunan Allah yang tersimpul di dalam kitab suci yang diturunkan melalui rasul-rasulnya ke bumi ini. Jadi hidup manusia di dalam dunia ini supaya melakukan amal-amal berguna dan terpuji, bermanfaat dan berguna, mestilah mereka beramal yang baik. Amalan-amalan yang baik, perbuatan-perbuatan yang benar dan lurus merupakan cerminan dari visi dan pandangan yang lurus. Visi yang benar berasal dari prinsip hidup yang benar. Prinsip hidup yang benar berasal dari kebenaran. Kebenaran yang benar datang dari pencipta kehidupan dan pencipta kebenaran. Siapa? Ialah Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi sumber cahaya dari pemberi cahaya itu sendiri. Allahu nurus samawati wal ardh. Allah lah sumber cahaya di langit dan di bumi. Di situlah sumbernya. Sumber kebenaran. Fadzalikumullahu rabbukum. Itulah Allah Tuhanmu, sumber segala kebenaran. Fama ba'dal haqqi illa ad-dhalal. Tidak ada apapun setelah kebenaran kecuali kesesatan. Fa anna tu'fakun. Mengapa kamu sampai bisa tertipu, terpedaya sehingga kamu meninggalkan cahaya yang benar ini? Fama ba'dal haqqi illa ad-dhalal. Tidak ada apapun setelah kebenaran kecuali kesesatan. Aizai wahibbai rahimakumullah. Dalam ibarat yang lain, para ulama memberi satu tamsilan bahwa manusia yang menempuh kehidupan di dunia ini ibarat orang yang berjalan di sebuah jalan di waktu malam. Di waktu malam gelap gulita, orang berjalan di sebuah jalan. Tentunya di jalan banyak batu, banyak kayu, banyak lubang. Ada yang berbatu, ada yang daerah yang licin, ada yang mendaki, ada yang menurun, dan ada yang berlubang-lubang, dan ada yang berparit-parit. Sesuatu yang mereka perlukan adalah tidak ada lain, lampu penerang jalan, sehingga dia tidak menginjak duri, tidak jatuh ke dalam lubang, tidak terbawa arus karena licinnya tanah, jatuh ke dalam parit dan jurang. Jadi di sini yang diperlukan adalah nur, cahaya. Cahaya ini itulah Al-Quran, tidak ada lain. Siapa yang bisa menjelaskan manfaat cahaya ini dan bagaimana mengoperasikan cahaya ini? Itulah Nabi. Nabiullah menerangkan cara mengoperasikan nur ini. Maka dalam hidup ini, pegangan hidup kita Al-Quran dan Sunnah Nabi. Tidak cukup dengan nur, karena nur kalau salah kita gunakan tidak dapat nur itu. Maka harus ada orang teknisi, harus ada supervisor yang membimbing kita menggunakan nur ini. Itulah dia Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang terakhir Allah utuskan ke bumi ini. Mari kita lihat di dalam Al-Quran lebih jelas
Bagaimana kita supaya dapat nur ini? Bagaimana kita supaya dapat pelita ini? Apa syaratnya? Allah sebutkan dalam surat Al-Hadid ayat 28. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa aminu bi rasulihi yu'tikum kiflayn min rahmatihi wa yaj'al lakum nuran tamshuna bihi wa yaghfir lakum wallahu ghafurur rahim. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan benar-benarlah kalian beriman kepada Rasulnya. Wa aminu bi rasulihi, benar-benarlah kalian beriman kepada Rasulnya. Untuk apa? Yu'tikum kiflayn min rahmati. Dengan cara demikian Allah akan memberikan dua bahagian daripada rahmatnya. Dua bahagian dari rahmatnya diberikan kepadamu. Wa yaj'al lakum nura, dan Allah berikan kepadamu nur tamshuna biha, yang dengan nur itu kamu sanggup berjalan dalam kegelapan hidup ini. Nuran tamshuna bihi, cahaya yang dengan itu kamu dapat berjalan dengan lurus dan selamat dengannya. Wa yaghfir lakum dzunubakum, dan dengan sebab nur itu juga semua kesalahan dan dosamu Allah ampuni. Jadi di sini syaratnya ialah takwa pertama. Supaya dapat nur ini, pertama ittaqu. Pertama amanu malah. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang telah beriman. Maknanya apa? Telah mengadakan kontrak keimanan denganku. Seakan-akan Allah mengatakan kepada orang beriman, wahai orang yang beriman bahwa aku ada. Wahai orang yang yakin bahwa akulah yang mengadakan semua apa yang ada. Wahai orang yang percaya bahwa akulah yang sengaja membuat kehidupan ini. Orang yang yakin bahwa akulah Maha Kuasa. Orang yang yakin bahwa hidup ini ada tujuannya. Orang yang yakin bahwa hidup manusia hidup semata-mata dari rahmat dan kasih sayang aku. Mereka yakin bahwa aku akan mematikannya dan memberi balasan kepadanya. Yakin semuanya, baru disebut orang yang beriman, orang yang telah mengikat kontrak iman dengan Allah. Ya ayyuhalladzina amanu. Kalau tidak, belum. Yakin aku yang mengatur kehidupan ini. Yakin bahwa sumber kebahagiaan hidup dari diriku. Sebagaimana dia yakin udara, makanan, air dan segala keperluan hidup dariku. Kenapa yang lain dariku? Kenapa bimbingan bukan dariku? Ittaqullah. Bertakwalah kamu kepada Allah, wahai orang yang sudah beriman. Secara ringkas, takwa itu adalah pertama, yang dimaksud dengan takwa Allah ialah taatullah. Taat kepada Allah. Setelah beriman, taat. Hidup seorang beriman bainal i'timar wal intihar, diapit oleh dua faktor. Pertama, i'timar, melakukan yang diperintah. Yang kedua, intihar, meninggalkan yang dilarang. Itu takwa pertama. Takwa yang kedua, khauful maksiyah. Khaufu maksiyatihi, takut kamu melanggar ketentuan Allah. Takut kamu berbuat maksiat kepada Allah. Wa khaufu, dan takut kepada ghadabihi. Khaufu ghadabihi, takut kepada kemarahan dan kemurkaannya. Wa khaufu iqabihi wa adzabihi, dan takut kepada sanksi dan hukuman serta azabnya. Ini makna ya ayyuhalladzina amanu taqullah. Wahai orang yang telah mengadakan kontrak iman denganku, lakukan ketaatan. Takutlah kalau kamu buat maksiat kepadaku. Takutlah kepada kemurkaanku. Takutlah kepada azab dan siksaanku. Wa aminu bi rasulihi. Berikutnya, supaya dapat nur ini setelah takwa, berimanlah kepada Rasulnya, bahwa dia adalah utusanku. Apa yang diajarkannya berasal dariku.
Wahyu yang diterimanya berasal dariku yang dibawa oleh Jibrilku. Kamu wajib taat kepadanya, menjalankan ketentuan dan syariatnya. Jangan berbuat sesuatu dilarang di luar sunnahnya. Apa yang dia ceritakan benarkan, jangan dustakan. Apa yang dia jelaskan ikuti dengan baik. Itu makna wa aminu bi rasulih, beriman kepada rasulnya. Dengan sebab dua syarat ini, yu'tikum, Allah memberikan kepadamu kiflaini min rahmatihi, dua bahagian daripada rahmatnya. Rahmat punya alat sehingga kita tidak sesat. Rahmat dari mengamalkan kebaikan, itu keselamatan hidup. Wa yaj'al lakum nuran, dan Allah berikan dengan sebab itu cahaya, pelita bagi kamu, tamshuna bihi, sehingga kamu dapat berjalan dalam kegelapan malam. Dalam kesesatan hidup manusia, kamu utuh sebagai hamba yang terbimbing. Tamshuna biha, kamu sanggup berjalan bihi, dengan nur itu. Dan Allah ampuni dosa-dosamu dengan azza wa jalla rahimakumullah. Nur pertama, para ulama mengatakan itu Quran. Nur kedua adalah taqwa. Wa taqwa huwa nurullah alladhi yaqdhifuhu fi qalbil mu'mini faya'rifu bihi al-haqqa haqqan fayattabi'uhu wal batila batilan fayajtanibuhu. Yang dimaksud dengan cahaya yang kedua adalah taqwa, yaitu nur Allah yang dipasang di dalam dada orang beriman. Dengan nur itu dia bisa tahu yang baik sebagai kebaikan dan yang buruk sebagai keburukan, yang benar sebagai yang benar, yang salah sebagai yang salah. Yang benar dia diikuti, yang salah dia tinggalkan. Di sini disebut mereka diberi furqan. Dengan sebab takwa manusia mendapat furqan, kemampuan dan prinsip hidup yang dengan itu dia bisa bedakan antara kebenaran dan kebatilan, antara kebaikan dan keburukan, antara kecantikan dan kejelekan, antara yang berfaedah dan yang merugikan, antara nilai-nilai sakral dengan hanya sebagai jampi-jampi dan mantra-mantra syaitan, antara nilai-nilai suci, transandensi ilahi dengan selera-selera hewani yang rendahan. Dia dapat bedakan. Dengan itu dia bisa membedakan. Nah, inilah furqan yang diperlukan dalam hidup ini. Dengan furqan inilah lahir visi, pegangan, prinsip hidup yang akan menentukan amalan kita di dalam dunia ini. A'izzai wa hibbai rahimakumullah. Sepanjang hidup kita, sepanjang hidup manusia, ikutan yang benar adalah al-haqqu min rabbihim, kebenaran dari Tuhan. Maka Allah berpesan dalam surat Al-Baqarah ayat 147, al-haqqu min rabbika fala takunanna minal mumtarin. Kebenaran itu datang dari Rabbmu Muhammad, jangan sampai ada keraguan sedikit pun di dalam dadamu. Al-haqqu min rabbika fala takunanna minal mumtarin. A'izzai wa hibbai rahimakumullah. Hidup ini memang kita terbawa dalam berbagai arus kehidupan. Maka kita perlu wali kita yang menjaga kita. Siapa wali kita? Wali kita adalah Allah. Allah sebutkan sendiri dalam Al-Quran Al-Karim surah Al-Baqarah ayat 257. Allahu waliyul ladzina amanu yukhrijuhum minadh dhulumati ilan nur والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. Allah adalah wali orang-orang beriman. Wali ini yukhrijuhum, mengeluarkan mereka daripada berbagai bentuk kegelapan, zuluma, bermacam-macam bentuk kegelapan dan kesesatan. Dia keluarkan oleh wali ini orang yang beriman ilan nur, kepada satu cahaya.
Sedangkan orang-orang yang kafir, wali mereka adalah syaitan. Syaitan itu mengeluarkan mereka daripada nur cahaya menuju berbagai kegelapan dan kesesatan. Allah wali kita, mengeluarkan kita daripada kezaliman, bermacam-macam kegelapan menuju ke nur. Lihat, zulumat, berbagai kegelapan. Kegelapan sangat banyak, kesesatan sangat banyak. Sedangkan nur satu, ilan nur. Kalau kita tarik satu garis antara dua titik, dua titik kita tarik garis yang lurus, hanya ada satu garis yang lurus antara dua titik. The straight lines. Baris mustaqim. Al-khattul mustaqim. Garis yang lurus antara bainan nuqtatain, antara dua titik. Kita tarik lagi, satu, gak banyak. Di atas itu saja, gak ada jalan lain, gak ada jalur lain. Kita tarik lagi di situ, tarik satu jadinya. Walaupun 1000 kali kita tarik, tetap di atas garis yang satu. Sedangkan broken lines, al-khutut al-munhiyah, sedangkan garis-garis yang bengkok, garis putus-putus, itu beribu-ribu garis akan lahir. Datang seorang tarik, lahir garis-garis yang lain yang pecah. Datang orang menarik lagi, lahir lagi garis-garis yang pecah lagi. Selalu garis-garis terpecah karena bukan garis yang lurus. Maka dikatakan nur itu cuma satu, sedangkan zuluman, kegelapan dan kesalahan beribu-ribu, berjuta-juta, bermiliar-miliar. Aizai wa habbahi rahmatullah. Untuk keselamatan hidup kita, marilah kembali kepada nur. Hiduplah kita dengan modal takwa, sehingga punya satu prinsip hidup furqan. Kita bisa bedakan antara baik dan buruk. Yang baik kita amalkan, yang buruk kita tinggalkan. Yang berguna kita lestarikan, yang tidak berguna kita enyahkan. Itu namanya satu furqan. Inilah yang sangat diperlukan di dalam hidup. Adapun keadaan dunia yang hiruk pikuk, dunia sekarang protes terhadap Islam, dunia memfitnah Islam, dunia mengotori Islam, biarkan saja saudaraku. Agama Allah itu nur, cahaya. Cahaya seperti cahaya matahari. Tidak mungkin seorang bocah kecil memadamkan cahaya Allah, sinar matahari Allah dengan mulutnya. Tidak mungkin, Allah katakan. Jelas sekali Allah katakan dalam Al-Quran, yuriduna ayyutfi'u nurallahi biafwahihim. Mereka ingin memadamkan cahaya Allah dengan mulut-mulut, dengan lidah-lidah dan bibir-bibir mereka. Wa ya'ballahu, Allah enggan, illa ayyutimma, kecuali ingin menyempurnakan nurahu, nurnya. Walau karihal musyrikun, walau karihal kafirun, walaupun orang kafir tidak senang. Maka ajza'i habba irhamakumullah, jangan risaukan Islam dibuli oleh orang. Jangan risau Islam dikotori oleh orang. Sebab agama Allah tidak bisa diganggu. Tidak ada kemampuan apapun bagi manusia untuk menghambat hidayah Allah untuk masuk ke relung-relung hati dan jiwa orang beriman. Tidak ada. Tidak ada kekuatan apapun. Kemampuan manusia, teknologi yang tinggi, kekuasaan yang prima, tidak dapat menciptakan kebenaran dan tidak dapat membubarkan kebenaran. Apapun cerita, tidak dapat. Tidak ada kekuatan apapun yang dapat menghambat hidayah Allah dalam dada kita. Jangan takut, jangan risau, jangan risih, jangan nervous, tenang. Yang perlu Anda takutkan dan perlu Anda risaukan, apakah Anda jadi insan yang setia mengamalkan tuntunan ilahi atau tidak? Itu aja yang perlu kita pikir dan kita risaukan. Yang lain tidak akan urusan Allah. Awan yang tinggi tidak akan terganggu dengan gonggongan seekor anjing di bumi. La yadhurru as-sahaba nabhul kilab. Perjalanan awan di atas tidak terganggu dengan gonggongan anjing. Wal bahrul wasi'ul amik, samudra yang luas dan dalam
tidak akan kotor dengan sebab seorang bocah melemparkan sebuah batu ke dalam. Dinullah wa dinullah la takhfi. Jangan gelisah, tenang, berdoa untuk kebaikan, berdoa untuk kesalahan kita, cintai, pelajari, amalkan, ajarkan dengan baik. Jangan paksa orang, jangan marah, ajarkan dengan bijaksana. Perlihatkan semua apa yang telah kejadian dalam bumi ini sebagai ibrah dan pelajaran agar orang kembali kepada nur ilahi. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal